Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat. Nah, tentunya tidak asing lagi ya dengan nama ambeien atau wasir. Nah, di sini nanti kita akan bahas secara lengkap ya. Jadi dari apa sih pengertian itu wasir, kemudian penyebabnya itu apa, terus juga berlanjut untuk kebiasaan yang bisa menyebabkan wasir, dan masih banyak lagi nih yang akan kita bahas nanti. Nah, ada beberapa pilihan alami sebagai cara mengatasi ambeien atau wasir, seperti dengan memperbanyak asupan serat dan juga air putih. Nah, kita awali dengan pengertiannya dulu nih. Wasir atau hemoroid atau dikenal dengan nama ambeien merupakan pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar atau rektum dan anus. Wasir atau ambeien dapat terjadi di segala usia, tetapi lebih sering dialami oleh orang usia 50 tahun ke atas. Nah, wasir atau yang juga dikenal dengan ambeien umumnya sih tidak mengganggu ya dan tidak menimbulkan keluhan. Tetapi wasir juga bisa menimbulkan keluhan berupa rasa tidak nyaman, gatal, serta pendarahan dari anus. Nah, apabila ambeien atau wasir sudah parah, maka akan menimbulkan keluhan-keluhan lainnya juga ya. Nah, di sini selanjutnya adalah tentang perbedaan ambeien nih atau hemoroid atau wasir. Nah, ambeien itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ambeien internal dan juga ambeien eksternal. Ambeien internal adalah ambeien yang berada di dalam anus atau rektum, dan juga ambeien eksternal itu berada di luar dari rektum atau anus ya. Nah, klasifikasinya nih, ada dua jenis wasir, yaitu wasir dalam atau internal hemoroid dan wasir luar atau eksternal hemoroid. Pada wasir internal, pembuluh darah yang membengkak tidak terlihat dari luar, sedangkan pada wasir eksternal, pembengkakan pembuluh darah tampak dari luar dan juga terasa lebih nyeri. Nah, berdasarkan urutan dan tingkat keparahannya nih, wasir internal atau wasir dalam dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan derajat. Derajat 1 yaitu pembengkakan kecil muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus. Kemudian, derajat kedua yaitu pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar dan masuk kembali dengan sendirinya seusai BAB. Untuk derajat ketiga yaitu terdapat satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung di anus tetapi bisa didorong untuk masuk kembali ke dalam anus. Nah, yang terakhir derajat keempat terdapat benjolan besar yang menggantung dari anus dan tidak bisa didorong kembali ke dalam anus seusai BAB. Gejala dan penyebab wasir nih. Wasir kerap ditandai dengan benjolan di luar anus. Gejala lain yang sering menyertai wasir yaitu berupa rasa gatal atau sakit di sekitar anus, benjolan keras di sekitar anus yang terasa perih, pendarahan dari anus setelah buang air besar dan waktu buang air besar, serta keluarnya lendir setelah BAB. Jadi terdapat lendir ya di bagian anus. Untuk pengobatan dan pencegahan wasir nih, wasir harus segera ditangani agar tidak membengkak, pecah, atau terpelintir. Nah, pengobatannya dilakukan dengan beberapa cara nih, bisa mengkonsumsi obat pelancar BAB,
Kemudian menerapkan pola makan yang sehat dan menambah asupan serat, penggunaan salep wasir, dan yang terakhir menjalani operasi pengangkatan wasir. Nah, selanjutnya untuk menghindari terjadinya wasir, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat. Kemudian banyak minum air putih dan rutin berolahraga. Selain itu, hindari juga nih kebiasaan yang dapat memicu wasir seperti duduk terlalu lama, menunda BAB, atau mengejan yang berlebihan ketika saat BAB. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menurunkan resiko wasir. Nah, kita akan membahas nih tentang 6 tips mencegah wasir tersebut. Nah, yang pertama sama seperti tadi ya, jadi memperbanyak konsumsi serat lagi, kemudian diperbanyak lagi untuk minum air putihnya. Bisa juga menghindari mengejan terlalu keras saat BAB, tidak boleh menunda buang air besar, rutin berolahraga, dan juga yang terakhir nih, usahakan tidak tidur terlalu lama. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, apa sih yang harus dikonsumsi ketika kita sudah mengalami ambeien? Nah, ini nanti kita akan menunjukkan nih 4 makanan untuk pengidap ambeien yang bagus apabila dikonsumsi. Yang pertama adalah pepaya, kemudian ada yogurt. Nah, selanjutnya nih ada sayuran dan juga buah-buahan serta jus buah. Nah, ini makanannya ya. Olahraga terlalu berat bisa memicu munculnya ambeien. Nah, kurangnya konsumsi serat dapat menyebabkan ambeien. Selain itu, ada beberapa kebiasaan lain nih yang memicu ambeien. Yang pertama adalah terlalu banyak olahraga berat. Baik latihan aerobik dan juga latihan kekuatan otot dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan untuk seluruh badan ya. Tetapi faktanya, olahraga teratur mendorong aliran darah dan juga mengurangi resiko wasir. Akan tetapi, jenis olahraga tertentu dapat memperburuk kondisi ambeien loh. Nah, karena apa? Karena misalnya kita mengangkat beban terlalu berat, itu bisa memicu ambeien itu muncul. Seperti pada olahraga angkat besi ya, dan aktivitas lainnya yang bisa menyebabkan ketegangan berlebihan sehingga memberi tekanan ekstra pada pembuluh darah di bagian rektum. Nah, jika kamu secara teratur mengangkat beban berat ketika nge-gym atau di tempat kerja, latih teknik mengangkat yang tepat dengan cara mengurangi ketegangan pada punggung. Nah, itu bisa meminimalkan resiko terkena ambeien ya. Nah, kemudian mengabaikan keinginan untuk ke toilet. Terkadang ketika sedang fokus pada sesuatu atau mengerjakan tugas dan merasa tidak nyaman ketika menggunakan toilet umum, bisa jadi nih kamu menunda keinginan untuk ke toilet. Pada akhirnya bisa menciptakan ketegangan pada rektum serta meningkatkan resiko ambeien. Karena apa? Seiring menunda hasrat buang air besar secara intens dapat memicu sembelit kronis atau diare kronis. Semuanya mempengaruhi kesehatan usus. Nah, masalah-masalah tersebut dapat meningkatkan resiko munculnya ambeien. Kemudian menghabiskan terlalu banyak waktu di toilet. Nah, saat duduk di toilet untuk buang air besar, otot-otot di daerah panggul secara alami rileks untuk membantu pengeluaran saat buang air besar. Nah, relaksasi ini bisa mendorong aliran darah ke area tersebut yang memperbesar pembuluh darah dan juga bisa meningkatkan resiko terjadinya atau munculnya ambeien ya. Kemudian bisa nih solusinya, yaitu hindari duduk di toilet lebih lama dari yang dibutuhkan. Batasi waktu buang air besar hingga sekitar 5 menit atau kurang. Jangan membawa ponsel atau buku sambil buang air besar ya, karena itu bisa membuat kamu menjadi lupa waktu karena terlalu sibuk dengan ponsel atau terlalu nyaman ketika kita sedang membaca buku. Nah,
Kemudian kita akan keempat nih, minum terlalu banyak alkohol. Nah, kok bisa? Karena mengkonsumsi terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Dehidrasi dapat menyebabkan masalah seperti wasir karena mengganggu pencernaan dan juga buang air besar. Pastikan kamu mengkonsumsi air yang cukup dan mengurangi minum alkohol agar tubuh tidak mengalami dehidrasi ya. Nah, yang terakhir yaitu terlalu banyak mengkonsumsi gula. Kok bisa sih? Semakin banyak gula yang dikonsumsi, maka semakin besar kemungkinan kamu mengalami sembelit dan juga kesulitan buang air besar. Jika sembelit terjadi secara sering, ini dapat meningkatkan resiko ambeien itu muncul ya. Karena susah buang air besar akan membuat ketegangan di otot-otot anus atau rektum. Nah, bagaimana sih kamu bisa tahu kalau kondisi ambeienmu cukup serius dan parah sehingga butuh pemeriksaan lebih lanjut ke dokter? Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi nih. Yang pertama yaitu jika kamu mengalami semua jenis pendarahan di dubur atau rektum. Kemudian, kondisi ambeien yang menyebabkan kamu merasa sakit dan juga tidak nyaman. Yang ketiga adalah ambeien tetap ada meski sudah mencoba pengobatan oral maupun krim. Yang keempat adalah saat buang air besar, kotoran berwarna merah marun atau seperti tar. Nah, itu tandanya ada pendarahan ya. Yang kelima adalah mengalami pendarahan rektum dalam jumlah besar yang disertai dengan pusing. Nah, bagaimana sih kamu bisa tahu kalau kondisi ambeien itu sudah cukup serius? Yang selanjutnya adalah cara alami mengatasi ambeien. Nah, ambeien yang cukup parah perlu diatasi dengan penanganan medis seperti penggunaan obat-obatan atau tindakan bedah. Namun, kamu bisa mengatasi ambeien yang ringan dan meredakan gejala ambeien dengan beberapa cara alami. Nah, kita akan membahas nih cara alami apa saja yang bisa untuk mengatasi ambeien yang bisa dilakukan kita sendiri ya tanpa melakukan tindakan bedah. Nah, yang pertama adalah mengkonsumsi asupan serat. Karena apa? Mengkonsumsi serat membantu kamu untuk melunakkan feses dalam pencernaan. Hal ini membuat kamu tidak perlu mengejan terlalu keras saat buang air besar, sehingga menurunkan terjadinya ambeien. Penggunaan pakaian dalam yang nyaman. Pastikan kamu menggunakan pakaian dalam yang nyaman. Hindari pakaian dalam yang terlalu kecil atau berbahan yang tidak menyerap keringat. Nah, kemudian memperbanyak minum air putih nih. Selain asupan buah dan sayur, jangan lupa memperbanyak cairan dalam tubuh kita untuk bisa membantu melunakkan feses dalam saluran pencernaan kita. Nah, kemudian bisa juga nih dengan berendam air hangat. Cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan berendam menggunakan air hangat. Berendam di dalam air hangat selama setidaknya 15 menit ya, sebanyak 2-3 kali dalam satu hari. Bisa membuat gejala ambeien akan semakin lebih membaik lagi.